Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Friska Eka Septianti selaku moderator hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung pada webinar series yang dilaksanakan oleh KMMB bersama dengan ICMA. Dan terasa kita sudah memasuki webinar series yang ke-25 dengan tema Blue Ocean Strategy, yang pastinya tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih pemateri pada series pada hari ini. Yang pertama, ada Bapak Muhammad Badowi selaku Direktur KMMB. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Pagi Friska, kabar baik. Gimana kabar Friska? Baik juga Pak. Baik, untuk yang kedua ada Mbak Elsa sebagai Associate Consultant di KMMB. Selamat pagi Mbak Elsa, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Friska. Friska gimana kabarnya nih? Baik juga dong Mbak. Ini Surabaya hujan ya, ini dari subuh, Jadi, jadi agak sejuk ini udaranya. ya nih Mbak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke materi pada pagi hari ini. Langsung saja kepada Mbak Elsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi kita bertemu di webinar Corporate Strategy dengan materi hari ini mengenai Blue Ocean Strategy. Oke, next. Baik, sebelum kita masuk kita review nih mengenai Blue Ocean itu apa sih dan Red Ocean itu apa gitu ya. Jadi istilah Blue Ocean sendiri dan Red Ocean sendiri itu menunjukkan mengenai market secara universe. Jadi Red Ocean ini keseluruhan industri yang saat ini ada, yang telah dikenal, yang dimana persaingannya itu juga sangat ketat, sangat kejam sehingga disebutlah itu istilah munculnya istilah Red Ocean. Kemudian mengenai Blue Ocean. Blue Ocean itu apa? Istilah Blue Ocean ini istinya mengenai semua industri yang saat ini belum ada, ruang pasar yang belum diketahui, belum dijelajahi, belum ternoda oleh persaingan seperti itu, sehingga samudra ini ibaratnya samudra berwarna biru gitu ya. Begitu luas, dalam, dan kuat, dan muncul peluang dan pertumbuhan yang menguntungkan sehingga muncullah istilah yang bernama Blue Ocean seperti itu. Oke, mengenai Blue Ocean sendiri, understand the logic behind Blue Ocean strategy. Bahwa Blue Ocean ini tidak selalu tentang inovasi teknologi. It's not about technology Apa tuh ya? innovation. Jadi Jadi pintar ngatur bahasa. Terus banyak apa? Masa Valon nggak ada yang ini? banyak sekali inovator yang saat ini itu gagal untuk mengcreate atau dan juga mencapture Blue Ocean dengan mengacaukan inovasi dengan inovasi nilai. Maksudnya yang di mana ini tuh merupakan landasan dari Blue Ocean Strategy untuk bisa menarik secara komersial. Perusahaan saat ini tuh perlu gitu ya, penting untuk bisa menyelaraskan proporsi nilai, kemudian juga keuntungan dan sumber daya manusia dalam mencapai diferensiasi dan biaya yang rendah. Nah, ketika organisasi ini gagal untuk bisa menyadari perbedaan dari value innovation itu tadi dan inovasi itu sendiri, akhirnya berdampaklah pada terobosan baru atau inovasi baru, tetapi tidak bisa menjangkau banyak buyer atau pembeli, sehingga membuat mereka ini terjebak di dalam rat ocean itu tadi. Jadi apa bedanya sih value innovation sama inovasi itu sendiri? Jadi value innovation ini ketika perusahaan ini bisa berinovasi dengan menekankan pada penciptaan nilai yang signifikan bagi pelanggan dan perusahaan secara bersamaan. Sedangkan inovasi ini hanya proses memperkenalkan sesuatu yang baru, baik produk, layanan maupun ide baik secara kecil maupun radikal seperti itu. Nah, terkait Blue Ocean, terkait it's not about technology innovation. Jadi contohnya ini bisa kita lihat gitu ya. Ada di produk tol angin ini yang mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak tahu ya, produk tol angin miliknya Sido Muncul gitu ya. Berhasil mudah mindset masyarakat tentang jamu produk herbal yang merupakan produk tradisional menjadi produk modern
yang bisa dipercaya oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan bawah maupun kalangan atas gitu ya. Dari sisi diferensiasi pun eh, tolak angin ini merupakan produk hebel modern dengan kemasan yang praktis, juga berkualitas tinggi dan mudah dikonsumsi. Bahkan saat ini pun produk tolak angin ini juga sudah ekspor ya di luar negeri juga. Kemudian dari sisi biaya juga memanfaatkan bahan baku lokal dan juga paham gitu ya produksi yang bahwa massal sehingga menghasilkan nilai jual harga yang juga terjangkau gitu. Kemudian juga eh, terkait Blue Ocean bukan tentang teknologi, kita bisa lihat dari produk Indomie yang kita semua juga tahu gitu ya. Indomie ini mengcreate pasar baru dengan instan yang menggabungkan rasa lokal, rasa Indonesia dengan kemudahan dan kecepatan untuk proses penyajiannya seperti itu. Dari sisi diferensiasi juga menawarkan berbagai varian rasa yang saat ini tuh ada rasa mie Aceh ya, rasa rendang yang rasa Indonesia sekali gitu ya. Berbeda dengan produk lainnya juga mungkin saat ini bersaing dengan rasa-rasa internasional. Dari sisi biaya juga eh, karena produksi massal dan juga bahannya lokal sehingga membuat harganya juga jadi terjangkau seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai bahwa Blue Ocean ini tidak selalu you don't have to venture into distant water to create blue ocean. Jadi perusahaan ini tidak selalu mencari atau meng-create something baru, something new atau revolusioner di luar dari apa yang sudah mereka ketahui atau lakukan. Jadi sebaliknya bahwa perusahaan ini sebenarnya bisa itu menemukan atau meng-create blue ocean itu sendiri di dalam industri yang saat ini tuh sudah ada gitu. Jadi dengan kita berpikir kreatif dan inovatif dan mencari peluang di dalam pasar yang saat ini sudah ada seperti itu, pasar existing, sehingga kita bisa meng-create blue ocean di dalam pasar existing tersebut. Caranya bagaimana? Ini bisa kita dengan cara mengoptimalkan resource dan kapabilitas yang kita punya gitu. Contohnya misalnya perusahaan fast food seperti itu mengenalkan menu sehat yang menarik segmen baru tanpa perlu mengubah keseluruhan dari modal bisnisnya seperti itu. Kemudian juga bisa dengan cara inovasi produk ataupun layanan. Jadi contohnya mungkin perusahaan kosmetik yang mengenalkan lini produk yang ramah lingkungan seperti itu, sehingga menarik pasar baru tanpa harus mengkrit produk dari nol seperti itu. Kemudian juga bisa dengan cara meng-create new market di dalam existing market seperti tadi. Contohnya bank. Bank ini menawarkan layanan perbankan, saat ini banyak ya perbankan digital yang lebih mudah diakses oleh generasi muda yang juga saat ini juga terbiasa dengan teknologi. Kemudian Blue Ocean sendiri ini tidak selalu menuntut proses inovasi yang radikal maupun perubahan yang besar dan perlu usaha dari risiko yang tinggi karena perusahaan ini sebenarnya perusahaan itu bisa mencari cara-cara kreatif dan inovatif untuk menemukan opportunity peluang baru di pasar existing dengan resource dan kapabilitas yang perusahaan itu punya. Jadi tidak harus dengan perubahan yang besar seperti itu. Kemudian mengenai apply Blue Ocean Strategic Move, bagaimana caranya untuk menerapkan langkah strategis Blue Ocean ini. Pertama, yaitu dengan never use the competition as a benchmark. Jadi perusahaan ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada bagaimana mereka ini mengungguli, mengalahkan pesaing mereka di dalam industri, di dalam pasar existing, di road ocean mereka, tapi sebenarnya perusahaan ini bisa loh untuk mencari cara untuk menciptakan nilai baru dan membuka pasar yang sama sekali baru. Jadi pasar yang sebelumnya itu tidak terjangkau. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, fokus creating new value. Jadi fokus menciptakan nilai baru. Contohnya seperti restoran. Mungkin restoran daripada hanya memperbaiki rasa dan juga mungkin harga yang lebih murah, tapi bisa dengan menawarkan dining experience. Misalnya mungkin dengan uh,
memberikan hiburan musik atau apapun itu dengan tema tema khusus seperti itu. Cara yang kedua, perusahaan ini juga bisa mengidentifikasi peluang yang tidak terlihat oleh pesaing. Jadi contohnya Netflix ya, yang eh, waktu masa-masa pandemi COVID itu sangat tinggi gitu ya pemakainya untuk hiburan kita semua di masa pandemi. Jadi Netflix ini mengcreate bisnis model baru dengan layanan streaming yang menawarkan kenyamanan yang lebih bagi pelanggan gitu. Kemudian cara ketiga bisa dengan cara berinovasi di luar batas-batas industri yang ada. Jadi perusahaan ini tidak harus selalu terjebak dalam batasan-batasan yang ada di industri tersebut. Melainkan perusahaan ini bisa mencari cara untuk mengkombinasikan elemen dari berbagai industri untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru seperti itu. Kemudian bisa dengan cara menciptakan permintaan baru, yaitu dengan fokus pada pelanggan yang belum menjadi bagian dari pasar yang belum dilayani dengan baik. Selanjutnya, ya ini bisa dengan cara menciptakan faktor diferensiasi yang kuat. Jadi, perusahaan ini harus mencari, mengembangkan proporsi nilai yang unik yang membuat produk atau layanan benar-benar berbeda dari pasar. Jadi, perusahaan ini nggak hanya fokus untuk menjadi lebih baik dari pesaing, tapi dengan cara konvensional, tapi juga harus berpikir secara kritis dan inovatif untuk menciptakan nilai baru, new value, dan juga pasar yang baru, sehingga mereka itu nggak hanya bersaing dalam pasar yang existing, tapi juga perusahaan ini bisa meng-create new market yang bisa jadi pemimpin pasar tanpa persaingan langsung seperti itu. Kemudian dengan cara yang kedua ini reduce your cost while also offering customer more value. Jadi perusahaan ini harus mencari cara untuk mengurangi biaya operasional atau produksi mereka, sekaligus meningkatkan nilai untuk pelanggan. Bisa dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan faktor yang tidak penting, yaitu dengan dieliminasi. Jadi faktor-faktor yang sekiranya itu tidak memberikan nilai tambah untuk pelanggan, itu bisa dieliminasi oleh perusahaan. Contohnya mungkin Air Asia gitu ya, menghilangkan layanan atau memberikan fasilitas terkait makanan atau hiburan, tetapi mereka menekan biaya itu lewat harga atau promo tiket yang murah seperti itu. Kemudian juga dengan cara meningkatkan faktor yang bernilai tinggi dan juga inovasi model bisnis. Contohnya seperti IKEA yang menggabungkan antara self-service dengan flat pack furniture untuk mengurangi biaya produksi dan logistik sambil menawarkan produk desain menarik dan juga harga yang terjangkau. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wow, materinya sangat insightful sekali ya terkait Blue Ocean ini, yang mana hal ini sangat diperlukan sekali untuk diperhatikan dalam mengembangkan strategis di suatu perusahaan, terutama eh, terkait Blue Ocean ini. Namun selanjutnya pembahasan berikutnya kita akan break sebentar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, sambil break ini saya mau spill nih teks webinar series kita di Jumat depan. Silahkan tip admin untuk ditampilkan. Nah, untuk topik selanjutnya pasti nggak kalah menarik dong. Dari topik hari ini, webinar series yang ke-26 nanti akan membahas tentang The Secret Successful Strategy nih. Nah, tapi kita masih punya banyak rangkaian web series untuk beberapa minggu ke depan, jadi jangan lupa dicatat tanggalnya. Mungkin bisa di next untuk admin. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa banget di notes untuk hari ini, untuk hari dan tanggal Jumat di tanggal depan di tanggal 5 Juli jam 9 pagi. Eh, materinya adalah The Secret to Successful Strategy yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin mereview kembali materi-materi dari webinar sebelumnya, atau mungkin ada beberapa materi ini yang terlewat, bisa banget untuk mengunjungi laman YouTube KMB atau sosial media lainnya yang sudah dicantumkan pada chat Zoom
pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan atau sharing terkait webinar ini, kita bisa langsung drop pertanyaan nanti setelah ini atau setelah dilanjutkan oleh Pak Badawi, mungkin bisa langsung drop di chat box. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang akan di-share oleh tim admin. Mungkin untuk Mbak Elsa bisa dilanjutkan untuk next slide-nya. Baik, terima kasih Friska. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai Blue Ocean dan Red Ocean. Jadi, apa sih perbedaan karakteristik dari Red Ocean dan juga Blue Ocean? Ada beberapa poin ya dari sisi market ini pertama. Jadi untuk Red Ocean sendiri itu lebih fokus bersaing pada pasar yang sudah ada. Sedangkan Blue Ocean sendiri itu menciptakan ruang pasar yang baru, ceruk pasar yang baru yang sebelumnya itu belum terjamah seperti itu. Jadi pada Blue Ocean ini perusahaan ini fokus untuk menciptakan pasar yang sebenarnya itu belum ada sehingga menghilangkan persaingan secara langsung, kompetitif secara langsung seperti itu. Kemudian dari sisi perbedaan secara kompetisi di dalam Red Ocean ini, kompetisi ini sangat ketat ya, sangat tinggi untuk persaingannya. Jadi perusahaan di Red Ocean ini berfokus untuk lebih unggul dan mengalahkan pesaingnya gitu itu. Kemudian dari sisi Blue Ocean ini perusahaan ini berusaha untuk menghilangkan persaingan itu sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan value itu tadi, meningkatkan value dan juga menurunkan biaya. Kemudian dari sisi permintaan, ini Red Ocean ini berfokus pada permintaan yang sudah ada, memanfaatkan permintaan yang ada, sehingga perusahaan ini menitikberatkan strategi pada pemberian value proposition yang berbeda atau penetapan harga yang lebih rendah dari kompetitor. Sedangkan pada Blue Ocean ini perusahaan itu menciptakan dan juga menangkap peluang baru, permintaan baru dengan menawarkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi sebelumnya. Kemudian dari sisi trade-off, jadi trade-off nilai atau biayanya bagaimana untuk Red Ocean ini itu membuat dia itu make the value, sedangkan Blue Ocean sendiri itu beat the value. Jadi di dalam Red Ocean sendiri itu perusahaan ini fokus untuk menciptakan nilai yang lebih di brand Blue Ocean ini perusahaan itu berfokus pada untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi dari pelanggan dan mengurangi biaya dengan cara mematahkan trade-off itu sendiri dengan mengurangi biaya sekaligus meningkatkan nilai untuk pelanggan. Dari sisi inovasi ini dapat dengan cara eliminasi yaitu menghilangkan faktor-faktor yang tidak penting yang tidak memberikan nilai tambah signifikan untuk pelanggan. Kemudian juga dengan cara pengurangan mengurangi faktor-faktor yang berlebihan dalam standar industri, tetapi tidak begitu penting juga untuk pelanggan. Dari sisi peningkatan, ini meningkatkan faktor-faktor yang penting bagi pelanggan yang bisa menciptakan nilai produk atau layanan, sedangkan dari sisi penciptaan, ini dengan cara menambahkan faktor-faktor baru yang belum pernah ditawarkan oleh industri, tapi sangat diinginkan oleh pelanggan. Contohnya seperti ruang guru. Jadi ruang guru ini mengeliminasi apa? Jadi menghilangkan
kebutuhan untuk lokasi fisik gedung tempat untuk kelas atau bimbingan belajar bimbel seperti itu. Dari sisi pengurangan, jadi ruang guru ini mengurangi biaya materi yang kalau kita biasanya bimbel secara offline ya, itu pasti akan selalu ada modul istilahnya. Jadi di ruang guru ini semua dihilangkan terkait hal yang cetak dan beralih ke yang digital seperti itu. Kemudian dari sisi peningkatan di ruang guru ini meningkatkan aksesibilitas. Jadi fleksibel sekali untuk murid-murid ini dapat belajar kapan saja, di mana saja gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman yang SM di sekolah ini sangat sibuk, repot dengan banyak kegiatan di sekolah. Dengan adanya ruang guru ini membantu gitu ya, membantu untuk bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Kemudian juga di ruang guru juga menambahkan fitur-fitur interaktif, video pembelajaran, juga kuis online, dan sesi tanya jawab yang bisa kapanpun, sehingga membantu meskipun online gitu ya, meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi tetap bisa membantu untuk mendalami materi lewat video pembelajaran maupun juga kuis online seperti itu. Kemudian juga dari sisi alignment dengan sistem perusahaan, untuk Red Ocean sendiri ini dalam aktivitas perusahaannya lebih kepada fokus kepada untuk menyelaraskan seluruh sistem aktivitas mereka untuk bersaing di pasar yang sudah ada. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk memenangkan persaingan itu tadi dan meningkatkan pangsa pasar yang lebih baik dan lebih murah dari kompetitor. Dari sisi efisiensi biaya juga mengurangi biaya di seluruh rantai nilainya dengan menawarkan harga yang lebih murah dari pesaing. Dari inovasi juga melakukan inovasi secara inovasi yang inkremental yang meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada, tapi seringkali terbatas pada perbaikan kecil atau variasi baru yang tidak mengubah struktur pasar secara signifikan. Sedangkan dari sisi Blue Ocean ini itu perusahaan itu menyelaraskan seluruh sistem aktivitas mereka untuk menciptakan dan menangkap pasar baru yang sebelumnya itu yang belum ada sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menciptakan nilai baru dan unik untuk yang tidak ditawarkan oleh kompetitor lainnya. Dengan di Blue Ocean juga menggabungkan antara trade-off itu tadi, antara diferensiasi biaya, antara diferensiasi dan biaya yang rendah untuk menciptakan value innovation. Dengan cara eliminasi atau reduce tadi, kemudian juga dengan cara peningkatan dan juga penciptaan. Dari sisi inovasi juga tidak hanya meningkatkan produk dan layanan yang sudah ada, tetapi di Blue Ocean sendiri ini menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda, yang mendefinisikan ulang mengenai batas-batas pasar. Kemudian dari penyelarasan juga aktivitas perusahaan ini dioptimalkan dengan memberikan nilai yang tinggi sekaligus menurunkan biaya, sehingga perlu ini untuk inovasi dan pemikiran mengenai produk atau layanan itu bagaimana akan dibuat, didistribusikan dan dikonsumsi oleh pelanggan. Contohnya kalau terkait Red Ocean gitu ya, kita bisa lihat dari Indofood gitu ya. Indofood ini dari sisi R&D-nya juga fokus pada pengembangan varian rasa baru yang menarik bagi pelanggan. Dari sisi produksi juga mencapai efisiensi biaya, dia mengoptimalisasikan proses produksi untuk mencapai efisiensi biaya. Juga dari sisi pemasaran juga kampanyenya ini sangat agresif ya untuk meningkatkan brand awareness-nya mereka untuk memenangkan pasar. Tapi dari sisi Blue Ocean kita bisa lihat contohnya di Gojek. Gojek ini mengembangkan aplikasi mobile, aplikasi digital gitu ya, yang mengintegrasikan berbagai layanan, baik transportasi, kemudian pengiriman, kemudian makanan gitu ya, pembayaran, dan lain-lain juga. Kemudian dari sisi operasional, Gojek ini
mengoptimalisasikan proses operasionalnya itu dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman bagi pelanggan yang lebih baik gitu. Dari sisi layanan tambahan juga Gojek ini menciptakan nilai tambah gitu ya. Sekarang jadi ada yang namanya GoFood, kemudian ada GoSend. Jadi kalau misalnya barangnya ketinggalan ini nggak usah gitu ya kita buru-buru untuk kembali ke rumah, bisa kita kirim lewat GoSend. Kemudian GoFood kalau kita nggak sempat keluar mencari makan, kita bisa pesan lewat GoFood. Seperti itu. Kemudian jadi Red Ocean strategi sendiri kita simpulkan ya bahwa Red Ocean ini terkait alignment-nya menyelaraskan aktivitas perusahaan untuk bersaing lebih baik di pasar yang sudah ada dengan fokusnya itu mengoptimalisasi efisiensi atau diferensiasi. Yang inovasinya ini bersifat incremental dan bertujuannya memang untuk memenangkan pangsa pasar dari kompetitor. Sedangkan di Blue Ocean sendiri, Blue Ocean ini menyelaraskan aktivitas perusahaan untuk menciptakan pasar baru dengan menggabungkan diferensiasi dan biaya rendah melalui value innovation itu tadi. Jadi aktivitas yang diselaraskan ini itu menciptakan nilai yang baru, yang unik sekaligus mengurangi biaya itu tadi dengan inovasi yang radikal dan mendefinisikan dan melampaui batas-batas pasar itu tadi. Nah, seperti itu. Saya kembalikan ke Friska. Wah, ini sangat menarik, menarik sekali ya, tidak kalah menarik dari slide pertama ya, Mbak Elsa ya, terkait perbedaan Red Ocean strategi dan Blue Ocean strategi. Nah, untuk materi yang lebih dalam lagi, pada slide berikutnya, saya persilahkan untuk Bapak Direktur, Bapak Muhammad Badawi, untuk menjelaskan. Kepada Bapak Badawi, saya persilahkan. Oke, thank you Friska. Iya, Bapak Ibu tadi disampaikan ya beberapa contoh yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, Elsa. Kemudian dijelaskan juga sebetulnya ada banyak miskonsepsi selama ini ya di bisnis praktis bahwa stakeholders yang menginginkan Blue Ocean itu selalu beranggapan kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk berinovasi gitu ya. Kita mengeluarkan banyak cost gitu ya. Padahal sebetulnya tidak selalu demikian gitu ya. Jadi Blue Ocean itu adalah eh, satu kondisi ya, satu kondisi yang mana kita bisa melakukan reduce cost ya, kita bisa mengurangi biaya yang kita miliki, namun kita bisa meningkatkan value ya. Ya, jadi kalau kita sederhananya Blue Ocean itu adalah dari sisi value dikurangi cost Bapak Ibu ya. Nah, ketika value dikurangi cost atau dalam situasi ini kita meminta value yang diberikan itu lebih besar daripada cost yang dikeluarkan, maka sebetulnya kita sudah mencoba untuk mendapatkan value proposition atau juga value creation yang itu bisa kita dorong kepada konsumen kita. Jadi tidak selalu yang namanya Blue Ocean itu kita harus bikin startup baru. Tidak selalu demikian, ya. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan incumbent atau perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi memimpin pasar, itu mereka juga bisa untuk menciptakan Blue Ocean-nya sendiri, gitu ya. Jadi misalnya perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang manufaktur misalnya, atau bergerak di bidang services gitu ya, maka Bapak Ibu bisa mencari satu case atau satu bagian yang itu bisa mendorong value yang akan kita berikan ke buyer. Yang mana ketika kita mendorong nilai tambah kepada pembeli kita, itu tidak selalu kita perlu mengeluarkan capital expenditure tambahan. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, tidak selalu. Kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang sudah kita miliki saat ini untuk kita ciptakan nilai tambah baru. Ya, contohnya kita memiliki yang seringkali saya sampaikan juga di dalam grup-grup bisnis biasanya kita memiliki strategic eh, bisnis group ya, strategic bisnis group. Jadi di dalam strategic bisnis group kita bisa mengevaluasi kira-kira strength point-nya apa Bapak Ibu. Ya, strength point-nya apa? Apakah itu dalam bentuk capital, ya, financial capital? Apakah dalam bentuk network?
Apakah dalam bentuk knowledge, ya pengalaman yang bisa kita kapitalisasi dalam bentuk rupiah misalnya. Nah, setiap strength yang kita miliki ini, Bapak Ibu, itu bisa kita gunakan untuk meramu nilai tambah yang akan kita berikan ke buyer tanpa harus mengeluarkan additional cost yang cukup besar. Ya, jadi ini harus dipahamkan bersama dulu gitu ya, bahwa yang namanya Blue Ocean tidak selalu kita harus mengeluarkan banyak inovasi, karena nanti kalau kita demikian ya bisa jadi proyek inovasi itu belum tentu berhasil tapi cost-nya sudah keluar. Ya mungkin coba saya ingin dibantu 2 slide yang sebelumnya. Slide pertama materi, mungkin di slide sebelumnya silakan, sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bicara Blue Ocean, ya seringkali orang juga mengatakan tentang investasi di teknologi gitu ya di di teknologi. Kenapa kok ke cover ya materinya, ke materi ya. Nah, tidak selalu bicara tentang teknologi. Jadi Blue Ocean itu bisa berupa bisnis proses, bisa berupa bagaimana kita menservis konsumen kita, demikian ya. Kemudian juga tidak selalu kita harus mengeluarkan capital tambahan, tidak selalu demikian. Ya, sepanjang kita mampu eh, membuat satu inovasi, ya, dan itu bisa mendorong cost efisiensi di perusahaan kita, bisa mendorong penciptaan nilai tambah bagi customer kita, itu sudah sangat efektif, ya, itu sangat efektif. Dulu kalau kita bicara misalnya di industri perbankan gitu ya. Dulu kalau kita ingin mendapatkan pinjaman gitu ya, itu kita selalu harus ada aset kolateral gitu ya, aset kolateral. Nah, dengan ada inovasi-inovasi yang baru, sektor perbankan ini punya produk-produk yang unik ya. Salah satu Blue Ocean yang mereka lakukan adalah ada beberapa perbankan yang itu mereka menerima istilahnya itu back to end gitu ya. Jadi bisa di back to back ya. Jadi perusahaan punya cadangan kas ya, itu ditaruh misalnya di surat utang negara gitu, di fixed rate misalnya, ditaruh di bank tersebut, maka sangat menguntungkan karena perusahaan yang meminjam uang dari bank itu hanya membayar bunganya saja. Ya, ini kan satu inovasi-inovasi yang terus dilakukan. Nah, layanan seperti ini itu eh, tidak bisa ya dilakukan oleh industri perbankan mungkin pada level yang kapitalnya kecil gitu ya. Maka hanya beberapa bank tertentu yang bisa memiliki layanan ini. Nah, ini juga bisa termasuk di dalam Blue Ocean ya. Misalnya kita menjual device gitu ya, perusahaan-perusahaan retail. Perusahaan retail itu terkenal harus kuat-kuatan modal ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak modal, semakin banyak kita bisa belanja untuk produk yang bisa kita deliver ke market. Tapi kita juga harus berpikir bahwa saat ini ketersediaan kas itu sangat penting, ya. Maka kita harus mencari cara bagaimana dengan eh, model-model bisnis baru kita bisa untuk mendapatkan biaya yang lebih murah, ya. Tidak perlu harus nyetok inventory terlalu banyak. Nanti ketika ada situasi yang tidak bisa kita eh, perkirakan, justru kita nggak pegang cash, inventory pun juga nggak bisa kita keluarkan. Misalnya demikian. Ya. Kemudian juga yang seringkali kita perhatikan di dalam pelaksananya di lapangan itu selalu bicaranya soal benchmark. Tidak selalu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak selalu bicara soal benchmark. Kita bisa aja melakukan hal-hal yang benar-benar baru, gitu ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan juga Blue Ocean itu harus kita pikirkan bagaimana mereduce cost ya. Di saat yang sama kita meningkatkan value dari customer. Oke, kembali ke slide tadi berikutnya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu sederhananya kalau kita simulasikan apakah bisnis Bapak Ibu itu sekarang lagi di Red Ocean atau Blue Ocean, maka kita bisa kembalikan ke konsep simple ini. Apakah di dalam model bisnis kita itu kita sudah melakukan improving value dari buyer kita dan kita sudah melakukan pengurangan biaya. Nah, ini harus kita pikirkan kembali.
Oke, berikutnya. Oke, sudah selesai. Iya, eh, mungkin kembali ke slide sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya kembalikan ke Friska ya. Nah, kita lebih enak diskusi aja. Atau mungkin gini, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau sharing-sharing nih, activity Blue Ocean yang sudah dilakukan, boleh. Nah, silakan. Saya kembalikan ke Friska. Baik, terima kasih Kak Badawi. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi question and answer Q&A. Bisa langsung untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian drop di kolom chat untuk pertanyaannya atau bisa langsung on mic gitu ya. Kemudian saya mengingatkan lagi bahwa untuk absensi bisa absensi absensinya bisa absensi di kolom chat karena udah ditaruh juga absensinya link absensi oleh tim admin dari KMMB gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin masih bingung kali ya. Blue Ocean ini sebetulnya komposisinya seperti apa gitu ya. Mungkin saya mau menambahkan juga Bapak Ibu bahwa Blue Ocean itu kalau kita operasionalkan ya di dalam pengambilan keputusan kita bisa membagi menjadi empat ya, menjadi empat dimensi. Nah, jadi empat dimensi itu kaitannya dengan pengurangan kos ya, dengan pengurangan kos itu adalah kita harus menemukan faktor yang harus kita delete dan ada faktor yang harus kita reduce. Untuk peningkatan nilai bagi buyer kita, maka yang harus kita lakukan, kita menemukan faktor apa yang harus kita improve dan menemukan faktor apa yang harus kita create. Nah, ini adalah preposisi yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Sederhananya demikian. Untuk mengurangi biaya, maka kita harus mendapatkan faktor-faktor apa yang harus kita hilangkan atau kita hapus. Ya, misal contoh di beberapa perusahaan office ya, sekarang saya perhatikan untuk tugas-tugas clerical ya berkaitan persuratan itu sudah tidak lagi menggunakan kertas. Mereka menggunakan PDF, kemudian tanda tangan juga tanda tangan digital ya. Kalau saya lihat di sini ada beberapa penyedia seperti Peruri, seperti Privy dan lain-lain ya tanda tangan digital. Bahkan materainya pun juga materai digital. Maka faktor apa yang kita delete? Yang kita delete adalah paper. Ya, kita sudah menghilangkan penggunaan kertas di dalam office kita, ya, seperti itu. Kemudian reduce. Faktor apa sih yang harus kita reduce supaya cost kita bisa turun? Misalnya yang kita reduce adalah operasional level ya untuk karyawan di operasional level. Beberapa perusahaan manufaktur Bapak Ibu itu juga mengeluhkan HPP terlalu besar ya. Di manufaktur itu rata-rata manufaktur HPP-nya itu bisa sampai 80% ya, sampai 80%. Dan itu sangat tidak efisien karena labanya sangat kecil. Untuk menutup overhead aja nggak cukup. Maka mereka melakukan pengurangan ya, mereka layoff beberapa karyawan di operational level yang dan mengganti menjadi karyawan outsourcing Bapak Ibu. Jadi yang awalnya adalah karyawan organik gitu ya. Nah, itu di layoff dan diganti karyawan outsourcing. Kenapa? Untuk mereduce biaya-biaya yang akan muncul. Ada juga seperti itu. Ya, maka eh, kita tidak bicara soal etis atau tidak ya. Ini saya bicara contoh praktis di lapangan gitu. Karena bulan ini juga banyak sekali layoff ya yang terjadi di Indonesia. Di Amerika juga demikian gitu. Nah, mereka mereduce cost-cost yang sifatnya bisa tergantikan.
Bahkan mereka mengganti peran SDM itu dengan teknologi, Bapak Ibu. Ada AI, ya, ada teknologi-teknologi yang itu bisa menjadi enabler atau penggerak dari transformasi perusahaan yang lebih efektif. Nah, untuk meningkatkan value bagi buyer, maka ada faktor-faktor yang harus kita improve. Ya. Kalau faktor yang kita improve adalah faktor yang saat ini sudah ada di perusahaan kita dan harus kita kembangkan. Ya, harus kita kembangkan. Misal, sekarang di perusahaan pembangkit ya, misalnya IPP ya, atau di perusahaan manufaktur. Saya kemarin lihat di Ajinomoto misalnya. Di Ajinomoto itu sudah mulai menggunakan pemanasnya itu bahan bakunya dari biomasa. Sudah tidak mengurangi penggunaan dari batu bara. Ya, ternyata setelah kita perhatikan, memang ada beberapa peraturan untuk ekspor di luar negeri itu faktor green dari faktor ESG atau sustainability itu berapa persen dalam proses produksi. Maka kalau memang ada demand demikian, maka yang kita improve adalah penggunaan biomasa di dalam bahan bakar untuk produksi kita. Ya, saya melihat di ke depan juga seperti industri semen, industri pupuk, industri beberapa industri yang lain yang membutuhkan energi thermal itu biasanya sudah beralih ya dari batu bara ke biomasa. Maka ini harus kita improve. Nah, kalau faktor yang kita create adalah faktor-faktor yang selama ini belum pernah ada, ya sekali lagi, ini adalah faktor yang belum pernah ada di perusahaan kita, namun kita menciptakan baru, ya, menciptakan hal baru. Ya. Kita belajar dari turbulensi bisnis yang dihadapi oleh Bluebird. Ya. Ketika Bluebird dulu pembayarannya pakai uang fiat gitu ya, pakai uang kertas, kemudian kita harus menunggu di pinggir jalan atau datang ke pos-pos tertentu yang ada taksi gitu ya. Kemudian Bluebird terdisrupsi dengan adanya Gojek. Maka respon cara beradaptasi Bluebird dalam disrupsi turbulensi bisnis ini adalah dia menciptakan aplikasi ya. Ada aplikasi Go Bluebird seperti itu ya. Kemudian dia juga menciptakan sistem pembayaran digital. Nah, sekarang kalau kita naik taksi Bluebird kita sudah pakai kris gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi faktor yang kita create ini adalah faktor-faktor baru yang selama ini belum pernah ada yang kita ciptakan untuk merespon ya, merespon perubahan di dalam industri tempat kita bermain saat ini. Saya rasa begitu, Friska. Saya kembalikan ke Friska. Baik, Pak Badowi, terima kasih. Iya, Pak, ini udah ada yang raise hand nih, Pak. Bagaimana, Pak? Ada dua Tadi orang, silakan. Bu Anik Yuliati dan Bu Yanti Aryani. Mungkin Bu Anik dulu saya persilahkan. Terima kasih. Suara saya didengar? Cukup? Dengan Terdengar cukup jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya tuh terkesan dengan Pak Baidowi ya, senyumnya. Iya Pak, kenalkan. Saya Anik dari Surabaya. Saya itu sebetulnya sudah pensiun Pak ya. Saya juga berkecimpung di bagian audit. Jadi ya sedikit banyak ada hal-hal yang ber ada irisannya lah. Artinya saya juga ingin mengupdate kondisi-kondisi faktual sekarang ini. Nah, saya memang apa istilahnya ya, ada kerinduan ya, bisa mengajak diskusi, bisa sharing. Nah, itu saya sekarang memang media itu jarang kami peroleh. Jadi alternatifnya saya sering mengikuti webinar-webinar yang sering ditawarkan. Ini posisi saya. Nah, tadi berkaitan dengan topik apa itu Blue Ocean, ya memang sesuatu yang di telinga kita mungkin masih awam. Nah, saya mensinyalir ya adanya fenomena sekarang ini seperti sekarang ini kan kemajuan teknologi sangat pesat sekali. Katakanlah masalah informasi. Kita bangun tidur aja sudah dibombardir dengan informasi. Nah, yang ingin saya simak ya atau saya ingin pencerahan dari mungkin Pak Baidowi atau yang lain,
bagaimana dengan adanya medsos mainstream ini ya Pak, yang platformnya banyak macamnya, ada Facebook, ada TikTok dan sebagainya. Nah, sementara kita juga punya media konvensional. Media konvensional itu bisa cetak, bisa broadcast, siaran atau radio. Nah, saya itu mengamati bagaimana ya mereka tuh bisa sustain dengan adanya kemajuan yang eh, apa sekejap mata itu sudah berubah. Bisa-bisa informasi yang kita terima dari media konvensional itu terlambat dibanding dengan eh, medsos atau mainstream yang sudah barang tentu lebih cepat bermunculan begitu derasnya. Nah, saya ingin pandangan apakah ini fenomena yang tidak bisa kita elakkan atau bagaimana media-media konvensional ini bisa sustain ya, minimal bisa bertahan. Ya, saya tuh prihatin sekali. Saya tuh juga banyak penawaran disuruh langganan selama 1 tahun hanya 100.000 Pak. Nah itu loh, aduh apa ini ya memang kondisinya sangat memprihatinkan seperti itu. Ya mungkin tidak saya sebutkan nama pemberitaannya ya, tapi itulah fenomena yang saya lihat secara nyata. Ya, terima kasih Pak Baidowi. Ya, Sehat terima kasih. selalu. Thank you, Bu Ani. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Ya, sehat selalu. Iya, jadi memang pengaruh dari teknologi itu cukup besar ya, Bu Ani ya, Bapak Ya, Ibu yang lain. Saya mencoba untuk mengadopsi eh, temuan ya. Jadi ini ada sebuah temuan ya. Ini adalah incumbent ya. Ini perusahaan incumbent. Perusahaan incumbent itu perusahaan yang menjadi pemenang gitu ya, incumbent. Yang kalau tadi misalnya kita bicara taksi ada Bluebird gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara media misalnya ada Jawa Pos, ada Kompas gitu ya. Dan mereka melakukan percetakan ya Tempo gitu ya. Ini incumbent, pemain-pemain besar. Nah, ketika ada teknologi yang mereka masuk ya yang dipakai di dalam media ya, misalnya seperti ada viva.com ya, The Jakarta Post, kemudian media-media online. Nah, mereka sebetulnya eh, secara profitabilitas di awal itu sangat kecil loh, Pak Ibu. Tapi ketika mereka bisa memenuhi ekspektasi market, maka mereka akan sangat cepat pertumbuhannya. Ya, inilah yang dimaksud sebagai blue ocean ya. Jadi mereka mendisrupsi, mereka memiliki pasar sendiri. Ya. Jadi untuk pemain baru ya yang tadi disampaikan setahun hanya 100.000 misalnya ya. Nah, memang sangat murah ya. Mereka nanti akan sangat murah. Kenapa? Mereka bisa mengurangi cost Bapak Ibu. Ya, Eh, media-media digital tidak perlu ada biaya percetakan, gitu ya. Media-media digital tidak perlu eh, bahkan juga kontributor-kontributor, editor-editor, desain grafisnya tidak harus duduk di kantor, gitu ya. Mereka bisa WFA, bekerja dari manapun, sehingga overhead-nya juga bisa ditekan. Maka itulah cost-cost-nya bisa kita turunkan dan nilai tambah bagi masyarakat, nilai tambah bagi konsumen juga akan meningkat karena untuk membaca sebuah gadget kita bisa langsung membaca sebuah media kita bisa langsung dari gadget kita. Ya. Bahkan kalau kita membaca majalah kertas atau koran kertas gitu ya Bapak Ibu ya, itu kita kalau mencari kata kunci tertentu kan susah juga, nggak bisa control find gitu ya. Tapi kalau pakai gadget kita eh, eh, control find langsung ketemu topik di bagian mana yang ingin kita baca. Seperti itu. Maka pertanyaannya bagaimana yang menarik itu adalah pemain-pemain lama ya, pemain-pemain incumbent supaya dia bisa tetap eksis dan tidak bangkrut ya. Seperti apa? Maka di situ yang kita sebut sebagai stay relevan, stay adaptif Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka harus melakukan sustaining innovation. Nah, sustaining innovation itu adalah menciptakan proses bisnis yang dimiliki incumbent itu masih relevan untuk merespon perubahan pasar. Ya. Mungkin waktu Bu Ani dan Bapak Ibu waktu belanja gitu ya, eh, di usia-usia mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu,
Kalau belanja ya ke pasar gitu ya. Kita harus datang berjalan ke pasar untuk belanja sayur, belanja makanan. Tapi sekarang tidak, Bapak Ibu. Sekarang ini eranya orang belanja itu cukup duduk di teras rumah, ya, cukup duduk di dalam rumah, semua diantar. Ada jasa kurir online, ya, ada Gosen, ya. Bahkan kemarin ada sayur box, ya, waktu COVID itu saya perhatikan orang di rumah kalau belanja sayur diantar gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menciptakan inovasi berkelanjutan supaya tetap adaptif dan bisa relevan dengan perubahan itu. Maka kita harus berinovasi, ya. Jadi kalau konteksnya tadi media perusahaan media, maka perusahaan media konvensional itu harus beradaptasi terhadap perubahan tadi. Contoh kalau Bluebird ya beradaptasinya menciptakan sistem pembayaran pakai kris, ya. Kemudian menciptakan aplikasi Go Bluebird seperti itu. Nah, kalau sekarang media cetak, kira-kira apa nih cara kita beradaptasi di media? Nah, ini harus kita cari, kita gali, ya, critical point-nya apa, poin-poin pentingnya apa yang tidak dimiliki oleh eh, gadget, ya, yang tidak dimiliki oleh media-media online. Sebetulnya apa kelemahan yang dimiliki oleh media online? Kelemahannya adalah eh, konsumen tidak bisa membaca berita kalau tidak ada internet. Betul ya? Eh, Membaca juga tidak bisa menikmati berita online kalau eh, tidak memiliki gadget. Nah, ini pasarnya masih besar, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, masyarakat Indonesia ya yang tidak memiliki smartphone itu juga cukup banyak. Bahkan penggunaan dari internet pun juga dirasa masih cukup mahal. Nah, oleh karena itu, supaya perusahaan media cetak konvensional ini tetap stay relevan, maka dia harus mencari segmen-segmen pasar di mana keunggulan perusahaan itu masih diminati gitu. Masih masih relevan. Seperti itu, Bu Ani. Mungkin ada tambahan dari Elsa atau silakan saya kembalikan ke Friska. Baik, terima kasih Pak Badawi atas penjelasannya. Bagaimana Bu Ani atas penjawaban Pak Badawi? Ya, mencerahkan juga ya. Ya, cuma eh, diakui memang dengan kondisi sekarang ini, seperti saya yang sudah pensiun ini ya Mbak ya, saya tuh cukup di rumah lah, di kamar aja. Tapi saya sehari itu bisa sibuk. Artinya apa? Banyak kegiatan yang bisa saya lakukan. Mungkin saya satu hari itu bisa webinar 3 kali. Nah, untuk pesan untuk pesan makanan cukup pakai HP. Nah, inilah kenyamanan-kenyamanan yang saya peroleh. Artinya memang eh, kita mensyukuri ya dengan kondisi yang ada, dengan perubahan yang mungkin ada plus dan minusnya. Tapi inilah kenikmatan yang memang sekarang ini nyata-nyata bisa kita nikmati. Nah, artinya eh, kalau toh kita memang harus melakukan sesuatu yang eh, alternatif, semuanya itu sudah ada dengan teknologi yang sekarang ada di depan kita. Ya saya tidak tahu ke depannya apakah memang kondisi ini bertahan atau mungkin nanti juga ada perubahan yang kita tidak tahu ya. Tapi minimal kondisi yang sekarang ini sangat-sangat nyaman bagi saya yang terutama sudah pensiun. Ya, terima kasih Pak Pedawi, sehat selalu. Thank you, Bu Ani. Terima kasih Bu Ani atas tanggapannya. Mungkin ini sisa satu lagi Pak dari Bu Yanti ya. Bu Yanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Kalau saya pertanyaannya mungkin lebih ke konseptual saja, bagaimana saya bisa mendapatkan insight yang baru untuk merelevankan pengambilan keputusan di lingkungan bisnis. Apakah strategi Blue Ocean strategik ini bisa menjawab dari game theory. Game theory di mana dalam mengambil keputusan itu para pesaing saling mengunci, kemudian bila terjadi competition tetap saja ada naluri untuk tetap saling mengalahkan bahkan mematikan pesaingnya gitu. Karena tadi di awal Kak Elsa menjelaskan bahwa untuk Blue Ocean strategi ini lebih fokus untuk tidak mengungguli pesaing ya gitu. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Ya.
Silakan mungkin Elsa mau mengclarify atau explore lagi silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Yanti. Jadi, terkait apakah Blue Ocean ini, perusahaan ini hanya fokus untuk mengungguli pesaingnya, seperti itu ya. Sebenarnya dari sisi Blue Bukan, Ocean, Mbak. Bukan, Mbak. Tadi kan Kak Elsa menyatakan bahwa Blue Ocean Plan itu tidak fokus untuk mengungguli ya, tapi lebih ke creating value sama new customer. Sedangkan ada teori yang lain, yaitu game theory itu bagaimana caranya mengunci para pesaing, mencipta cooperation, tapi tetap realitanya ada naluri untuk mengungguli, dan bahkan Saling bisa sampai oke. mematikan pesaing. Nah, apakah Blue Ocean strategi ini sebagai salah satu strategi untuk yang kebalikan dari game teori itu? baik. Jadi, kalau Blue Ocean sendiri, ya tidak eh, dalam artian Blue Ocean ini lebih kepada menghindari persaingan, tetapi menciptakan pasar baru dengan meningkatkan nilai dan juga biaya yang rendah, dan juga menghindari persaingan. Jadi dia itu memimpin pasar yang sudah ada, pasar baru tanpa dipengaruhi oleh persaingan secara langsung seperti itu. Jadi terkait hubungannya dengan gains teori ya, eh, apakah Blue Ocean ini itu terpengaruh dengan gains teori, apakah terkalahkan? Kalau gains teori sendiri ini kan memanfaatkan menciptakan nilai bagi pelanggan dengan cara mengidentifikasi memanfaatkan keuntungan untuk dapat eh, jadi untuk gains teori ini di pandangan saya ini 11-12 ya mungkin dan juga dari Blue Ocean ini itu lebih kepada bagaimana perusahaan ini bisa bertahan, bisa dengan cara menciptakan ceruk pasar baru dengan memaksimalkan, meningkatkan nilai dan juga menurunkan biaya, dan bisa menjadi pemimpin di dalam pasar, dalam artian menghindari kompetisi itu, eh, karena dengan nilai yang dimiliki perusahaan ini dengan biaya rendah yang sekaligus juga bisa menurunkan biaya ini, itu bisa menghindari persaingan kompetisi secara langsung itu. Mungkin dari Pak Badawi ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara game teori itu bisa bisa dipakai di banyak hal ya, Bu Yanti ya. Cuman konsepnya begini, kalau kita concern pada game teori atau Poisson Poisson dilema ya, ketika kompetitor itu menurunkan harganya 5%, wah kita harus turun 5%, gitu ya. Ketika kompetitor dengan harga yang turun 5% menambah value add, fitur-fitur tambahan, kita harus menambah fitur-fitur tambahan. Maka sebetulnya kita akan kehilangan daripada navigasi perusahaan kita sebetulnya mau kemana sih sebetulnya. Nah, jadi itulah sebetulnya kenapa tadi disampaikan Blue Ocean itu tidak semata-mata concern kepada kompetisi, tapi kita fokus kepada penciptaan buyer value lebih optimal. Nah, buyer kita itu siapa? Nah, ini yang harus kita petakan. Apakah buyer kita itu sama seperti bayarnya kompetitor kita? Kalau masih sama, berarti kita masih bermain di red ocean, kan begitu. Tapi ketika kita sudah memiliki buyer yang itu memang identik dan spesifik terhadap fitur yang kita miliki, yang itu fitur itu tidak ada di perusahaan sejenis yang di dalam satu sektor usaha kita, maka kita sebetulnya sudah bermain di blue ocean itu, seperti itu. Nah, kenapa kita mengatakan itu tidak concern kepada kompetisi? Karena kita harus fokus kepada penciptaan nilai tambah dan konsumen sudah masuk di dalam market kita maintain. Ya. Bahkan kalau misalnya kompetitor nanti mengikuti
value yang kita berikan, kita sudah ada value-value tambahan lagi. Sehingga arahnya adalah customer itu benar-benar akan eh, memilih produk kita atau memilih layanan kita itu karena reason yang kuat. Nah, bukan dari sisi komparasi satu sama lain. Kan kadang-kala kita seperti itu ya, apalagi di produk-produk yang sifatnya sangat sensitif ya harganya ya Bapak Ibu ya. Kita ke misalnya ke convenience store gitu. Oke lah, anggaplah Spring Indomaret gitu ya. Sebelahnya ada Alfamart gitu. Nah, sekarang kalau bisnisnya Indomaret dan Alfamart, mereka menservis dari kenyamanan dalam belanja dan kita masih sensitive price sebagai customer, kita pasti akan membandingkan. Oh, di tempat ini harganya lebih murah 2.000 misalnya. Mungkin akan pindah ke tempat lain. Ya, apalagi kalau saya perhatikan ibu-ibu kalau beli minyak goreng misalnya ada selisih 2.000 atau 5.000 aja bisa pindah ke tempat lain. Atau misalnya pindah ke produk lain. Maka kita menghindari situasi itu Bapak Ibu. Kita menghindari situasi itu. Jadi kalau kita bicara Blue Ocean itu latar belakangnya adalah kita menciptakan kekuatan yang di dalam internal kita, kita menciptakan aspek fundamental di internal perusahaan kita, sehingga ketika terjadi disrupsi, ketika terjadi serangan ya dalam perubahan industri, kita masih bisa relevan dan adaptif. Seperti itu, Bu Yanti. Meskipun dalam prakteknya kita tetap head to head sama rival kita gitu. Tapi sebetulnya dari sisi value proposisi kita benar-benar berbeda sama mereka. Seperti itu. Mungkin ada following feedback dari Bu Yanti, silahkan. Ya, sangat mencerahkan Pak. Saya mendapatkan keywordnya berarti kalau Blue Ocean Strategy itu lebih ke peningkatan diri ya Pak ya, sambil customer Betul, fokus gitu. Meskipun pada kenyataannya memang persaingan tidak bisa dielakkan. Begitu ya Pak ya. betul, Baik, betul. terima kasih rekan-rekan. Thank you. Jadi kalau Blue Ocean itu concernnya pada internal ya, Bapak Ibu ya. Concernnya pada internal. Oke, mungkin ada lagi, Afriska. Saya kembalikan ke Afriska. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Nah, karena keterbatasan waktu nih Pak, jadi kita cukupkan webinar pada hari ini. Baik untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya, bisa mengikuti webinar selanjutnya. Nah, sebelum berakhirnya webinar ini, mungkin saya bisa reminder lagi nih untuk webinar pada minggu depan. Mungkin tim IT bisa langsung share. Nah, untuk webinar series pada minggu depan, webinar sesi yang ke-26, nantinya akan membahas terkait The Secret to Successful Strategy nih, yaitu pada tanggal 5 Juli pukul 9 pagi. Nah, mungkin uh, slide selanjutnya, Mbak, untuk rangkaian webinar series beberapa minggu ke depan bisa dilihat dan dicatat tanggalnya. Nah, ini webinar series KMMB. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa banget notes untuk hari dan tanggalnya pada poster yang terpampang ini. Apabila eh, ingin masih ingin mempertanyakan terkait strategi perusahaan atau terkait manajemen, bisa banget mengikuti webinar seri selanjutnya atau mengunjungi laman YouTube KMMB atau sosial media yang sudah tercantum pada chat Zoom pada pagi hari ini gitu. Mungkin saya sudahi ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Badawi dan Mbak Elsa selaku pemateri, dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam webinar series kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa mengisi link absen pada kolom chat ya Bapak Ibu. Terakhir, saya sebagai moderator kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata selama series pada hari ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Dwi.